Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok 7 beranggotakan Syahrul Aji, Yusni Restanti, Ahmad Hanif, Desviana Romadhani, dan saya sendiri Susidian Martasari. Lalu selanjutnya materi, saya persilahkan. Sumber pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek adalah dana yang dibutuhkan untuk mendirikan, menjalankan atau melakukan sesuatu dengan pembayaran jangka waktu pendek. Jangka waktu pembiayaan jangka pendek hanya mencapai 1 tahun. Jenis-jenis pendanaan jangka pendek. Terdapat 2 jenis pendanaan jangka pendek, yaitu 1. Pendanaan spontan atau spontaneous financing, yaitu pendanaan yang berubah secara otomatis seiring dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. 2. Pendanaan tidak spontan atau non-spontaneous financing, yaitu jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Pendanaan spontan atau spontaneous financing. 1. Jenis pendanaan spontan, yaitu jenis pendanaan ini mengikuti kegiatan perusahaan. Contoh jenis pendanaan spontan adalah utang dagang dan rekening-rekening akrual atau utang pajak dan utang upah. 2. Mengevaluasi tawaran potongan kas, yaitu potongan kas bisa dilakukan oleh perusahaan yang memberikan penjualan kredit. Tujuan potongan tersebut adalah agar debitur melunasi hutangnya lebih cepat. Pendanaan tidak spontan, yaitu pendanaan tidak spontan merupakan jenis pendanaan yang tidak terpengaruh oleh aktivitas perubahan meskipun terjadi perubahan penjualan. Ada 7 macam pendanaan tidak spontan, yaitu commercial paper, pinjaman kredit, factoring, menjamin piutang, menjaminkan barang dagangan atau persediaan, ekspektasi bank, dan repo. Satu, commercial paper atau CP. CP merupakan surat hutang jangka pendek atau jangka waktu 30-90 hari tanpa jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan besar dan dijual langsung ke investor. Biasanya hanya perusahaan besar yang bisa mengeluarkan CP. Penjualan tersebut bisa melalui bursa keuangan atau langsung ke calon pembeli potensial atau investor. CP merupakan alternatif dari hutang jangka pendek yang diperoleh melalui bank. Instrumen CP dijual langsung ke investor. Dengan demikian, instrumen tersebut tidak melewati perantara keuangan atau financial intermediary, misalnya perbankan. 2. Pinjaman kredit. Berasal dari lembaga keuangan dan lembaga keuangan non-bank. Pinjaman kredit terdapat 2 jenis. Yang pertama, kredit transaksi, yaitu kredit yang ditujukan untuk tujuan spesifik tertentu. Untuk memperoleh kredit ini, maka surat utang harus ditandatangani. Yang kedua, kredit lini atau line of credit. Dengan pinjaman ini, peminjam bisa meminjam sampai jumlah maksimum tertentu. Factoring. Factoring atau anjak piutang berarti menjual piutang dagang. Dari segi perusahaan yang mempunyai piutang, factoring mempunyai manfaat karena perusahaan tidak perlu menunggu sampai piutang jatuh tempo untuk memperoleh kas. Pihak piutang juga memperoleh manfaat
karena faktoring merupakan alternatif investasi. Next. Pihak yang terlibat dalam faktoring. Ada 3 pihak yang terlibat dalam anjak piutang atau faktoring. Yang pertama, pihak pertama merupakan kreditur atau klien, adalah pihak yang memiliki piutang dari pihak kedua atau debitur. Kreditur menjual tagihannya kepada perusahaan faktoring. Debitur. 2. Debitur. Debitur adalah nasabah yang memiliki utang kepada kreditur. Sedangkan pihak ketiga merupakan perusahaan anjak piutang atau faktoring, adalah perusahaan yang memberi jasa yang akan membeli atau mengambil alih piutang. Next. Manfaat faktoring. Yang pertama, perusahaan terbebas dari pengurusan masalah administrasi piutang. Dengan faktoring, buku besar piutang biasanya dipegang oleh faktor. Yang kedua, perusahaan terbebas dari resiko piutang macet. Apabila penjualan piutang dilakukan dengan tanpa recourse, maka resiko piutang akan tertagih menjadi tanggungan faktor. Perusahaan bisa memperoleh dana dengan jaminan piutang. Praktis tidak ada jaminan nyata, barang real, dalam transaksi piutang ini. Prosedur relatif sederhana dan cepat. Cukup dengan menunjukkan faktur penjualan, perusahaan bisa memperoleh dana yang diinginkan. Dengan menawarkan hutang dagang pada pembeli atau pelanggan, perusahaan bisa menawarkan alternatif yang kompetitif sesuai dengan persaingan dalam negeri pembeli. Jika perusahaan dan faktor telah berhubungan lama, penjual piutang bisa dilakukan secara kontinu. Keputusan hanya ditentukan oleh reputasi pembeli. Next. Pembiayaan faktoring. Terdapat 2 pembiayaan faktoring, yaitu yang pertama, 1. Biaya komisi penjualan atau factoring commission. Ini dibebankan karena fungsi pengawasan piutang beralih ke faktor. Faktor pemeliharaan buku besar piutang yang dijual, mengambil alih resiko piutang, dan juga melakukan penagihan utang. Yang kedua adalah biaya bunga. Biaya bunga dihitung mulai pada saat pemberian dana ke perusahaan sampai pada saat pembayaran piutang ke faktor. Secara umum, biaya bunga faktoring biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan biaya bunga bank. Hal ini terjadi karena resiko faktoring lebih tinggi dibandingkan dengan resiko kredit bank. Next. Menjaminkan piutang. Pledging receivables menggunakan piutang sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Kepemilikan piutang masih ada di tangan perusahaan. Jika perusahaan tidak terbayar, piutang yang dijadikan jaminan bisa digunakan untuk melunasi pinjaman. Pinjaman bisa dilakukan atas semua piutang. Biaya yang berkaitan dengan penjaminan piutang ada 2, yaitu 1. Biaya pemrosesan, 2. Biaya bunga. Next. Menjaminkan barang dagangan atau persediaan. Prosedur yang dipakai akan sama dengan penjaminan piutang. Pemberian pinjaman mengevaluasi nilai persediaan, kemudian akan memberikan pinjaman dalam persentase tertentu dari nilai persediaan yang dijaminkan. Perusahaan bisa menjaminkan semua barang dagangannya. Perusahaan juga bisa menjaminkan persediaan barang dagangan yang tertentu. Pemberi pinjaman bisa mengundang pihak ketiga yang independen untuk memastikan penjualan barang dagangan akan digunakan untuk melunasi pinjaman. Total biaya mencakup 2 hal, yaitu biaya pemrosesan atau administrasi dan biaya bunga. Next. Akseptansi bank. Arti akseptansi bank, pernyataan kesanggupan bank pengaksep untuk melakukan pembayaran atas suatu wesel berjangka yang diterbitkan eksportir pada saat jatuh tempo wesel. Next. Proses penciptaan akseptansi bank. Yang pertama, akseptansi bank dimulai dari
perintah membayar terhadap suatu bank atas sejumlah uang tertentu pada beberapa periode mendatang. Dua perusahaan yang mempunyai surat perintah tersebut bisa menjual ke pihak lain dengan diskonto. Perusahaan bisa memiliki uang lebih cepat, sedangkan pihak yang membeli memperoleh pendapatan bunga atau selisih dari nilai nominal dengan harga jual. Yang ketiga, akseptansi bank merupakan cara yang cukup populer untuk mendanai transaksi ekspor-impor. Instrumen aksep biasanya berjangka waktu antara 30 sampai 270 hari dengan kebanyakan 90 hari. Jangka waktu bisa dinegosiasikan agar sesuai dengan jangka waktu datangnya barang. Next. Tujuh, repo. Repo merupakan kependekan dari Reports Agreement atau RA, yaitu surat perjanjian antara pembeli dan penjual yang menyatakan perusahaan penjual akan membeli lagi yang telah dijual kepada pembeli dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati. Repo ada dua jenis, yaitu ada repo terms, sama seperti repo biasa, hanya saja jangka waktunya lebih panjang. Lebih dari 30 hari. Lalu ada reverse repo, merupakan kebalikan dari repo. Di sini, dealer mencari pihak yang mempunyai surat berharga, kemudian membeli surat berharga tersebut. Lalu ada keuntungan pembiayaan jangka pendek. Bunga rendah. Karena tenornya yang singkat, bunga untuk pinjamannya otomatis rendah juga. Ini sangat menguntungkan dalam menghitung jumlah cicilan. Lalu dua, ada cair lebih cepat. Pembiayaan jangka pendek akan lebih cepat dalam pencairan dana. Ini karena prosesnya yang juga mudah, karena tidak perlu proses yang ribet seperti pinjaman lainnya. Lalu ada tiga, dokumen persyaratan tidak rumit. Untuk pembiayaan jangka pendek tidak membutuhkan dokumen yang ribet karena resikonya lebih kecil. Lalu ada kekurangan pembiayaan jangka pendek. 1. Jumlah pinjaman terbatas. Pembiayaan jangka pendek memiliki jumlah pinjaman yang terbatas. Ini bergantung pada kebijakan lembaga penyedia pinjaman dan kesepakatan bersama. 2. Ada jumlah cicilan cukup besar. Karena jangka pendek, berarti kamu harus segera melunasi pinjaman tersebut. Efeknya adalah cicilan per bulannya cukup besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.